Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang berbahagia, 30 menit ke depan atau kurang sedikit, saatnya kita membuat atau mencanangkan sebuah resolusi. Resolusi apa? Resolusi tahun baru. Tahun baru yang mana? Muharram 1442 Hijriah. Orang-orang besar tidak akan pernah mau kehilangan momentum besar. Dan orang-orang besar hanya mau melakukan hal-hal besar di momentum yang sangat besar ini. Dan tidak ada pintu gerbang untuk memulai sesuatu yang besar kecuali dengan bimbingan yang maha besar. Banyak orang memulai visi barunya dengan semua cita-cita yang ada dalam hati dan pikirannya, kerdil semuanya. Kebesaran hanya bisa dicapai ketika pikiran kita lekatkan kepada yang maha besar, Allahu Akbar. Hal-hal besar hanya bisa kita capai jika jiwa kita berkiblat, terarah kepada yang maha besar, Allahu Akbar. Dan hanya dengan bersama yang maha besar, kita bisa mencapai hal-hal besar. Allahu Akbar. Dan ingat, kalau semua resolusi kita, di resolusi Muharram 1442 Hijriah ini, sudah diterima oleh yang maha besar, berarti tidak ada lagi yang kecil. Walau misalnya kita berjanji, 1442 Hijriah ini, saya akan memperbanyak senyum sepanjang hidup saya. Saya akan menghadapi segala sesuatu hanya dengan senyum. Dan saya mau mulai dengan senyum. Itu bukan hal kecil. Demi Allah itu bukan hal kecil. Karena ini adalah perintah yang maha besar. Dan sudah diwasiatkan kepada Nabi yang besar. Kepada Nabi yang agung. Karenanya sebelum saya mengajak untuk membuat resolusi besar, saya ingin mindset kita dulu terbentuk. Mental perubahan dari dalam, saya ingin format dulu. Bahwa tidak ada perkara kecil jika sudah diterima oleh yang maha besar. Sekali lagi, sekecil apapun, tidak menjadi kecil setelah diterima dan dikabulkan oleh Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Berarti visi baru, semangat baru, atau visi lama yang kita perbaharui harus berangkat dari sesuatu yang kita dapatkan ilhamnya dari yang maha besar, yang kita ambil dari wahyu yang Allah berikan kepada nabinya yang agung. Semuanya adalah hal-hal besar. Baik, kalau begitu, dari mana kita memulai resolusi kita di tahun baru 1442 Hijriah ini? Pastinya dari Al-Quranul Karim. Ya, ada 6.000 lebih ayat di dalam Al-Quran. Semuanya besar. Tetapi ayat yang mana? Saya akan pilihkan di surah At-Taubah ayat 40. Di rumah, siapa saja silakan buka gadgetnya, silakan buka Qur'annya. Dan syukur-syukur dengan terjemahannya. Kita akan buat resolusi besar dari ayat ini, di momentum hijrah ini. Dan silakan nanti perkara-perkara detailnya, Anda yang menentukannya. Saya hanya memberikan gambaran-gambaran makronya, big picture-nya saja. Supaya setiap saudara-saudara semua punya peluang untuk mengimplementasikan dalam bentuk-bentuk mikro dan teknisnya. Tapi yang jelas, beruntunglah pada hari ini kalau kita sudah punya resolusi baru. Dan ingat, ayat ini juga akan menjadi tema besar yang akan dibacakan oleh hufaz seluruh dunia. Dan kita akan mengajak muslim seluruh dunia untuk menghafal satu ayat ini. Surah At-Taubah ayat 40. Sudah siap?
Siapapun dan dimanapun yang mengikuti program ini, mari kita membuat resolusi 1442 Hijriah, 1 Muharram ini. Yang sebentar lagi detik-detiknya akan kita hadapi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. إلا تنصروه فقد نصره الله. Jikalau kamu tidak menolongnya, kamu tidak menolong Muhammad, tidak menolong agama Muhammad, tidak menolong risalah yang dibawa oleh Muhammad, it's yours. Faqad nasarahullah. Maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Saya buat ayat ini dalam konteks kehari-inian, kekinian, walau tidak lepas dengan teks di mana saat itu diturunkan. Tapi karena hari ini saya membahas resolusi, jadi saya tidak masuk kepada kedalaman-kedalaman tafsirnya. Hidup adalah pilihan. Keputusanmu adalah pilihanmu. Memilih menolong agama Allah, berarti kamu sudah memilih dengan pilihan yang terbaik. Memilih untuk menolong agama yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah pilihan terbaik. Tapi jika tidak, silakan jalani hidupmu. Tapi yang pasti, faqad nasarahullah. With or without you, dengan atau tanpa Anda, Allah sudah menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, jadi apa maknanya ayat ini? Maknanya adalah ayo, panggilan, seruan, mafhumnya. Di sini mafhum daripada mantuknya, teksnya kita fahami berarti kita diseru untuk menjadi bagian yang menolong agama Muhammad. Menjadi bagian yang meneruskan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini resolusi besar pertama yang harus kita ambil di momentum ini. Jadi sahabat-sahabat semua, tanamkan di dalam jiwa kita. Ini resolusi kita nih. Saya, dengan semua yang saya miliki, tenaga saya, waktu saya, ilmu saya, skill saya, aset saya, jaringan saya, dan semua yang saya miliki, ya Allah terimalah. Ya Allah kabulkanlah. Saya ingin jadikan seluruhnya untuk kepentingan agamamu ya Allah. Untuk kuberikan sepenuhnya demi agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Demi untuk langgengnya risalah yang dibawa oleh Muhammad SAW. Allahu Akbar. Itu resolusi pertama. Dan jika kita termasuk orang yang terpilih, beruntunglah.
Andai badan ini laku, diterima, ilmu ini juga dikabulkan, diterima. Untuk kepentingan agama Allah, betapa berbahagianya ya Allah. Karena aku sudah bertransaksi dengan Engkau. Dan tidak ada transaksi yang paling hebat, yang paling menguntungkan, yang paling besar keuntungannya kecuali bertransaksi denganmu ya Rabb. Bagaimana saudara-saudara? Kalau perlu, ya Allah, anak saya, ambillah untuk agama Engkau. Ya Rasulullah, anak dan cucu saya, ambillah untuk risalahmu. Ya Allah, ambillah semua ini. Kuatkan hati kami, istiqomahkan hati kami. Ya Allah, tundukkan semua dimensi-dimensi kami, dimensi kemanusiaan kami, yang kadang sering menjadi penghalang bagi kami. Terimalah, terimalah ya Allah. Kami ingin serahkan sepenuhnya di jalan-Mu. Ya Rabb, kami yakin tidak ada transaksi yang merugikan sedikit pun ketika kami bertransaksi dengan Engkau ya Rabb. Semua transaksi dengan-Mu pasti menguntungkan kami, pasti memuaskan kami ya Rabb. Tidak pernah ada orang yang bertransaksi dengan Engkau lalu jatuh miskin. Tidak ada yang transaksinya diterima oleh Engkau lalu hidupnya tidak bahagia, tidak mulia, tidak ada. Semua yang Kau terima transaksinya ya Rabb adalah orang-orang yang beruntung besar, orang-orang yang berbahagia. Ya Rabb, buanglah sifat kepengecutan ini. Ya Rabb, buanglah sifat malas ini. Ya Rabb, buanglah sifat bakhil ini. Ya Rabb, buanglah sifat cinta dunia ini ya Rabb. La taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Janganlah kau jadikan dunia sebagai puncak obsesi kami. Jangan pula kau jadikan ilmu kami hanya bermanfaat di dunia ini. Jangan kau biarkan skill-skill kami hanya berguna di dunia tapi tak bermanfaat di hadapan Engkau di akhirat kelak. Semoga resolusi kita yang pertama yaitu kita ingin menjadi bagian yang menolong agama Allah, yang menjadi penerus risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu resolusi yang pertama. Apa resolusi yang pertama? Saya dengan segenap yang saya miliki, saya ingin menjadi penolong agama Allah. Saya dengan segenap dimensi yang saya miliki ingin menjadi penerus risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengusirnya dari Mekah, sedang dia Muhammad SAW salah seorang dari dua orang bersama As-Siddiq Abu Bakar, manusia mulia itu yang gelarnya As-Siddiq setingkat di bawah Anbiya war Rasul minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Rabb, Thaniya Tsnain, berdua dengan orang hebat itu, dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rabb, kalau Umar tingkatannya, kemuliaannya sama dengan semua sahabat, jika dikumpulkan menjadi satu dengan Umar bin Khattab, maka Abu Bakar As-Siddiq kehormatannya sama dengan Umar-Umar yang lain jika dikumpulkan, baru setara dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rabb, di manalah diri kami? Siapalah kami ini? Ya Rabb,
Di tahun baru 1442 Hijriah ini, golongkanlah kami ke dalam golongan hamba-Mu yang saleh. Dan akhirilah kehidupan kami dengan syahid, dengan syahadah. Naikkanlah kami juga ya Allah bersama para siddiqin, ya Rab, ya Rab. Saudara-saudara, dari ayat ini, bahagia sekali seandainya kita menjadi orang yang senantiasa membenarkan Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana As-Siddiq, Thaniyasnaini. Dibutuhkan Abu Bakar As-Siddiq masa kini. Dibutuhkan Umar Al-Faruq masa kini. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib masa kini. Amr bin As, Talhah, dan semua al-mubasysyaruna bil jannah, Zubair bin Awam. Ya Rabb, semoga Engkau berkenan memilih kami untuk menjadi orang-orang yang seperti digambarkan Tsaniyasnaini, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setia kepada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setia kepada agama Engkau ya Rabb. Mudah-mudahan Engkau pilih kami termasuk orang yang setia. Karenanya resolusi kedua para sahabat berdasarkan kalimat Tsaniyasnaini, idhuma fil ghar. Idhuma fil ghar, ketika keduanya berada di dalam gua Sur, di Bukit Sur. Ya Rabb, mampukanlah kami di resolusi tahun baru ini. Kami akan terus setia bersama agama kami. Mampukanlah kami agar kami setia terus berjuang untuk agama kami. Dan dimanapun bumi kami pijak, mampukan kami agar senantiasa menegakkan agama-Mu, ya Rabbana. Semoga kami menjadi yang terpilih, yang setia kepada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memangnya apa untungnya para sahabat kalau kita sudah dimampukan oleh Allah bisa seperti itu? Di waktu dia berkata kepada temannya, yakni Abu Bakar, janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah beserta kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Sahabat, akan ada memang tantangan, ujian. Tapi percayalah, bersama dan membersamai agama Allah Subhanahu wa taala, hanya sebentar kesedihan itu, tidak panjang. Kenapa? Karena Allah selalu membersamai kita dan kita selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sedih berpanjang-panjang. Sebaliknya, jangan mengambil jalan kesedihan. Jalan kesedihan itu adalah ketika kita jauh dari agama Allah, tidak setia kepada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak setia kepada risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tahu enggak saudara? Fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Ini yang kita harapkan. Ya Rabb, ada as-sakinah, ada ketentraman hidup yang ingin kami jadikan sebagai resolusi tahun ini di 1442 Hijriah. Kami ingin sekali mendapatkan as-sakinah, ketentraman itu, ketenangan itu. Dukungan para malaikat-malaikat as-sakinah yang Kau turunkan untuk kami di dunia ini. Setelah Rasul mengucapkan itu, apa yang terjadi? Maka Allah menurunkan sakinahnya, ketenangannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Wahai para pencari as-sakinah, para pencari ketenangan, inilah saatnya. Jadikan Muharram 1442 Hijriah adalah momentum kita untuk mendapatkan as-sakinah,
menjalani hidup penuh sakinah, penuh ketenangan, penuh ketentraman, yang pasti akan menuju kepada happiness. Dan bukan cuma happiness, tetapi juga well-being. Bukan cuma as-sa'adah, tetapi hayatan thayyibah. Allahu Akbar. Siapa di antara kita yang ingin menjadi orang paling bahagia? Siapa di antara kita yang ingin menjadi orang yang paling sejahtera? Jangan bergeser. Jadilah penerus risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, harus setia sampai akhir hayat. Insya Allah kita tidak akan bersedih. Dan sebaliknya kita akan berbahagia. Dengan as-sakinah, ketenangan, ketentraman, ya Rabb. Kami ingin berbahagia, ya Allah. Berikanlah kepada kami as-sakinah di tahun-tahun ke depan. Turunkanlah kepada kami as-sakinah, malaikat-malaikat pembawa ketenangan itu, ya Rabb. Agar mantap jalan hidup kami, agar selalu semangat langkah yang kami jalani, agar kuat menatap masa depan, agar kami bisa istiqomah mencapai tujuan dan cita-cita. Itulah resolusi kita para sahabat. Semoga ini bisa menjadi resolusi kita yang ketiga. As-sakinah, as-sakinah, as-sakinah. Ketenangan di pribadi, ketenangan dalam rumah tangga, ketenangan dalam bermasyarakat, ketenangan dalam berbangsa dan bernegara, ketenangan untuk semua umat Islam di seluruh dunia. Dan kita ajak umat seluruh dunia bahwa untuk bisa mendapatkan anzalallahu sakinatahu adalah ketika kita pertama nasr, kata kuncinya menolong dan memenangkan agama Allah. Yang kedua, kata kuncinya adalah saniyasnain. Kita harus terus membersamai setia dengan agama Allah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata kunci yang ketiga adalah as-sakinah. Kita menginginkan kebahagiaan dan ketentraman dari Allah. Dan yang keempat, kata kuncinya adalah at-ta'yid. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Ta'yid minallah. Kata kunci yang keempat sebagai resolusi kita pada Muharram 1442 ini adalah mendapatkan ta'yid, pertolongan. Pertolongan dari Allah yang mana? Bijunudin lam tarauha. Dengan tentara-tentara Allah yang tidak pernah bisa kita jangkau dengan indera. Tapi bisa dijangkau dengan takwa Allah. Resolusi kita yang keempat. Ta'idan minallah. Mendapatkan pertolongan dari Allah dalam bentuk dikirimkannya kepada kita tentara-tentaranya yang tak terlihat. Sebab sahabat-sahabat dimanapun berada, kita dalam menjalani hidup ini tidak akan pernah bisa jaya, tidak pernah bisa sukses, tidak pernah bisa menang, kecuali mendapatkan nasr dan ta'yid, pertolongan dan dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang berbahagia, dalam rangka membuat resolusi baru kita di tahun baru ini, saran saya jalankan faktor-faktor yang bisa mendatangkan dukungan, ta'yid, wa ayyadahu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'yid yang mana? Bijunudin lam tarauha. Dengan tentara-tentara yang tidak pernah bisa dilihat. Caranya bagaimana? 1, nasr. 2, saniyasnain. 3, sakinah. Dan yang keempat, baru ada yang namanya ta'yid. Yang pertama, hidup kita hanya untuk memenangkan agama Allah. Yang kedua, kita setia kepada agama Muhammad, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kita minta sakinah. Dan yang keempat, kita minta ta'yid bijunudin lam tarauha, ketenangan. Dan yang keempat, dukungan
dari Allah karena dikirimkan kepada kita tentara-tentara yang tak dapat terindra, tetapi takwa kita bisa merasakannya. Barulah setelah itu, wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Dan Allah menjadikan seruan orang-orang yang kafir itu adalah rendah, sedangkan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Outputnya, hasilnya dengan 4 resolusi ini, maka tercapailah apa yang menjadi cita-cita para nabi dan rasul. I'la'u kalimatillah wa ja'ala kalimatil ladzina kafaru sufla. Tinggi kalimat Allah. Kalau kalimat Allah tinggi, kita semua sukses, kita semua mulia. Dan insya Allah, wa kalimatul ladzina kafaru hiya sufla. Kalimat-kalimat kekufuran, kalimat-kalimat pengingkaran kepada Allah, semua akan runtuh di hadapan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat yang berbahagia, inilah 4 resolusi dengan output i'la'u kalimatillah yang tidak ada taranya. Di momentum hijrah ini, laksanakan yang 4, kita akan dapatkan i'la'u kalimatillah itu, dan rendahlah kalimat kekufuran itu. Inilah momentum besar, inilah target besar, inilah cita-cita besar. Saudara, al-haqqu tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Al-haqqu itu, kalau Allah sudah berkenan memberikan ta'yid binasrihi wa ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Kalau Allah sudah menolong kita dan orang-orang mukmin bergerak semuanya dengan fikirannya, dengan ilmunya, dengan keyakinannya, dengan hartanya, bahkan dengan darah dan nyawanya, baru al-haq itu bangkit. Inilah resolusi kalimatullah hiyal ulya, dan moga-moga ini pula yang akan mendatangkan nasrun minallah, sehingga bisa kita bersatu karenanya. Sahabat, gak ada yang bisa mempersatukan kita, siapapun di muka bumi ini. Bahkan di masa Rasul sempat terjadi perpecahan di antara umat. Cuma satu kalimat yang bisa menyatukan, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Dan itu bisa tercapai kalau kita punya resolusi seperti tadi. Karena resolusi kita yang 4 itu, itulah yang sesungguhnya yang membuat kita bisa i'tisam, bisa berpegang kepada kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Berbahagia hari ini rasanya, detik-detik menjelang masuknya tahun baru Hijriah. Kita sudah punya 4 resolusi. Resolusi baru secara makro, silahkan breakdown. Silahkan turunkan dalam bentuk kerja-kerja mikro untuk agenda-agenda besar yang akan kita jalankan dalam hidup kita. Di tingkat pribadi, di tingkat keluarga, di tingkat masyarakat, dan di tingkat global yang kita lakukan. Hari ini, kesempatan buat kita semua dalam program Global Muharram 1442 Hijriah, tahun baru kita semua. Saudara-saudara, tinggal 5 menit lagi. Kumandang azan. Berarti masuk tahun baru Hijriah. Mari sama-sama kita manfaatkan momentum hebat ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama-sama sampai azan maghrib, kita berdoa kepada Allah.
Moga-moga resolusi tahun baru Hijriah ini Allah hujamkan ke dalam hati kita. Sama-sama kita memulainya dengan beristighfar 10 kali. Ikuti saya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 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 Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ikuti saya, kita bertasbih 3 kali. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha'a nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha'a nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha'a nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Rahman Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا يا مقلب القلوب على دينك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحم أهلنا بالقرآن اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.